Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurrahmah dengan NIM 224062440007, kelas Pendidikan Sejarah angkatan 2022A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Filsafat Sejarah yang diampu oleh Bapak Denny Wiratmoko, MPD. Saya akan membahas salah satu tokoh yang pemikirannya sangat berpengaruh di dunia, yaitu Karl Marx. Terdapat 3 topik bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai biografi dari Karl Marx, yang kedua beberapa variasi dari Marxisme, dan yang terakhir adalah beberapa karya Karl Marx yang sudah tidak familiar. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah mengenai biografi Karl Marx. Karl Marx memiliki nama panjang yaitu Karl Heinrich Marx, yang lahir pada tanggal 5 bulan Mei tahun 1818 di daerah Trier, Jerman. Marx berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya bernama Heinrich Marx, seorang pengacara. Karl Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Marx menempuh pendidikan di Trier High School sebelum akhirnya kuliah di Universitas Bonn pada tahun 1835 untuk mempelajari hukum. Pada tahun 1836, ayahnya memindahkannya ke Universitas Berlin, di mana ia mempelajari filsafat dan terpengaruh oleh filsuf idealis Jerman yaitu Hegel. Meskipun begitu, Marx akhirnya mengembangkan kritik terhadap idealisme Hegel dan mendalami materialisme sebagai fondasi pemikiran filsafatnya. Selama di Berlin, Marx bergabung dengan kelompok intelektual radikal yang disebut Hegelian kiri. Kelompok ini mengkritik negara agama dan struktur masyarakat pada masanya. Inilah yang menuntut Marx untuk mulai mengembangkan teori-teorinya sendiri tentang ekonomi dan politik. Pada tahun 1843, Marx menikah dengan Jenny von. Mereka memiliki 7 anak, namun hanya 3 yang bertahan hidup hingga dewasa. Kehidupan keluarga Marx penuh dengan kesulitan ekonomi. Marx seringkali harus mengandalkan bantuan finansial dari sahabatnya yaitu Friedrich untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Sebelum memasuki pembahasan variasi Marxisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Marxisme itu sendiri. Marxisme adalah ideologi yang dikembangkan oleh Karl Marx dengan Friedrich yang dimana menekankan analisis materialisme historis terhadap perkembangan masyarakat. Marxisme memandang sejarah sebagai rangkaian perjuangan kelas antara kaum borjuis dan kaum proletar. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana alat produksi dimiliki secara kolektif dan kekayaan didistribusikan secara adil. Ide-ide ini menjadi landasan bagi gerakan sosialisme dan komunisme di seluruh dunia. Di sini kita akan memasuki pembahasan di variasi Marxisme. Variasi Marxisme tersendiri ada 8, yaitu Marxisme klasik, Bolshevisme, Leninisme, Trotskisme, Maoisme, Juche, dan Hoxhaisme, dan Neo-Marxisme. Dan yang pertama yaitu Marxisme klasik. Marxisme klasik dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich sekitar abad ke-19. Pemikiran ini didasari berdasarkan aliran Marxisme yang muncul, kemudian baik melalui adaptasi, revisi, maupun kritik terhadap teori Marx. Dalam Marxisme klasik terdapat beberapa konsep utama yaitu materialisme historis, perjuangan kelas, dan teori nilai kerja menjadi fondasi bagi pemahaman ekonomi kapitalis dan revolusi sosial. Yang kedua yaitu Bolshevisme. Bolshevisme merupakan sebuah aliran politik dalam Marxisme yang berkembang di Rusia pada awal abad ke-20 dan dipimpin oleh Vladimir Lenin. Bolshevisme berakar pada ajaran Karl Marx tetapi dimodifikasi oleh Lenin untuk disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik Rusia pada saat itu. Istilah Bolshevik berasal dari kata Rusia yang berarti mayoritas, merujuk pada faksi mayoritas dalam Partai Sosial Demokrat Rusia yang dipimpin oleh Lenin.
Secara umum, Bolshevisme menekankan pentingnya revolusi proletar yang dipimpin oleh Partai Komunis yang terorganisir sebagai cara untuk menggulingkan kekuasaan borjuis dan mendirikan negara sosialis. Varian ini berfokus pada akses revolusioner langsung terutama di negara-negara yang belum sepenuhnya berkembang secara kapitalis seperti Rusia pada saat itu. Yang ketiga yaitu Leninisme. Leninisme dikembangkan oleh Vladimir Lenin dan dilanjutkan oleh para pemimpin sosialis lainnya. Marxisme-Leninisme merupakan ideologi resmi dari banyak negara sosialis di abad ke-20-an termasuk Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba. Lenin mengadaptasi teori Marxisme dengan menekankan peran partai komunis yang terorganisir dan pentingnya revolusi proletar untuk menggulingkan kapitalisme. Dan yang keempat yaitu Trotskisme. Dikembangkan oleh Leon Trotsky pada tahun 1879 sampai 1940. Leon yaitu seorang revolusioner dari Rusia dan termasuk pemimpin penting dalam revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Trotskyisme memiliki pandangan yang berbeda dari Leninisme dan Stalinisme, terutama terkait strategi revolusi dan pembangunan sosialisme. Trotskyisme merupakan sebuah respon terhadap berbagai perkembangan pasca revolusi pada Oktober 1917 yang bertujuan untuk mempertahankan revolusi proletariat secara internasional dan demokratis. Padahal ini menekankan pentingnya demokrasi bekerja dan revolusi permanen sebagai kunci untuk mencapai sosialisme yang sesungguhnya. Dan yang kelima yaitu Maoisme. Dikembangkan oleh Mao Zedong pada tahun 1893 sampai 1976. Mao Zedong yaitu seorang pemimpin Partai Komunis Tiongkok sekaligus pendiri Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Maoisme menyesuaikan prinsip-prinsip dasar Marxisme dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang khas di Tiongkok, terutama dalam cakupan masyarakat agraris yang didominasi oleh petani. Maoisme menekankan pentingnya peran petani dalam revolusi berbeda dengan Marxisme klasik yang lebih menekankan pada peran kelas pekerja industri. Konsep utama dalam Maoisme adalah perang rakyat, revolusi petani, dan pembangunan sosialisme yang bersifat terencana dan terarah. Yang keenam yaitu Juche. Dikembangkan di negara Korea Utara oleh Kim Il-sung, yaitu pemimpin pertama negara Korea Utara pada saat itu. Konsep ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan sistem kebijakan di Korea Utara setelah Perang Korea. Meskipun terinspirasi oleh Marxisme-Leninisme, Juche mengembangkan pemikiran yang unik dan berbeda untuk menciptakan identitas nasional dan otonomi politik. Yang ketujuh yaitu Hoxhaisme. Dikembangkan oleh Evan Hoxha yang merupakan pemimpin dari Albania dari tahun 1944 hingga 1985. Ideologi ini menekankan pada penerapan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme dengan cara yang khas untuk negara Albania terutama dalam menanggapi tantangan eksternal dan internal. Dan yang terakhir yaitu Neo-Marxisme. Merupakan suatu pendekatan teori sosial dan politik yang dimana mengembangkan ide-ide Karl Marx dengan mempertimbangkan perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi setelah era Marx. Neo-Marxisme menganalisis masyarakat modern dengan memodernisasikan konsep-konsep Marx, serta memasukkan aspek-aspek lain seperti psikologi, kultur, dan struktur sosial. Dan pembahasan terakhir yaitu karya-karya Marx. Terdapat beberapa karya dari Karl Marx yang sudah tidak familiar lagi. Yang pertama yaitu Manifesto Komunis. Manifesto Komunis merupakan salah satu karya paling terkenal dan terpengaruh yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1848. Karya ini ditulis saat revolusi Eropa yang sedang berlangsung dan berfungsi sebagai dokumen politik serta program untuk gerakan komunis. Karya yang kedua yaitu Das Kapitalis. Merupakan karya utama dari Karl Marx yang diterbitkan dalam 3 volume dengan volume pertama diterbitkan pada tahun 1867. Karya ini merupakan sebuah analisis mengenai ekonomi politik kapitalisme dan dinamika sistem kapitalis.
Das Kapitalis ini ditulis pada saat revolusi industri ketika kapitalisme mulai mengambil alih sebagai sistem ekonomi dominan di Eropa. Dan karya yang terakhir yaitu Tritique of the Gotha Program. Merupakan salah satu karya penting Karl Marx yang ditulis pada tahun 1875. Dalam kritik ini, Marx menganalisis dan mengevaluasi program Partai Sosialis Jerman yang diusulkan dalam Kongres Gotha. Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap program tersebut, tetapi juga sebagai elaborasi lebih lanjut mengenai pandangan Marx mengenai sosialisme keadilan dan transisi menuju masyarakat tanpa kelas. Baik, sekian pembahasan dari saya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, Karl Marx memberikan kontribusi yang sangat besar dalam analisis kapitalisme, hubungan antara kelas sosial, serta perjuangan untuk keadilan sosial dan ekonomi. Karya-karyanya terus menjadi inspirasi dalam berbagai gerakan sosial dan pemikiran kritis hingga masa kini, serta menjadi dasar bagi perkembangan berbagai teori sosial dan ekonomi yang lebih modern. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi dan keterbatasan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.